Komplek pemakaman Imogiri, Bantul merupakan makam yang dianggap suci dan keramat karena yang dimakamkan di sini adalah raja-raja dan keluarga raja dari Kesultanan Mataram. Makam Imogiri dibangun pada 1632 oleh Sultan Mataram II Prabu Hanyokrokusumo. Makam ini merupakan salah satu objek wisata yang terletak di atas perbukitan yang juga masih satu gugusan dengan Pegunungan Seribu. Makam Imogiri terletak di Dusun Pajimatan, Desa Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Yogyakarta. Untuk menuju komplek makam di perbukitan, dari tempat parkir kendaraan, Anda bisa langsung berjalan kaki menuju makam. Setelah melewati Masjid Pajimatan, Anda akan menaiki tangga makam berjumlah sekitar 400 anak tangga. Kabarnya, setiap orang yang mencoba menghitung jumlah anak tangga di sini, setelah tiba di tangga teratas dekat Gapura Sapit Orang, wisatawan bisa berjalan lurus menuju komplek makam Sultan Agung. Apabila ke kiri menuju komplek makam Kasunanan Surakarta, sedangkan ke kanan Anda akan menuju komplek makam Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bangunan komplek makam Sultan Agung terbuat dari batu bata tanpa semen, sehingga bentuk atau tekstur bata-bata lamanya terlihat dan terkesan artistik. Sedangkan bangunan komplek makam Kesultanan dan Kasunanan juga menggunakan batu bata. Di sekitar tempat ini juga dipenuhi oleh berbagai pohon-pohon langka, sehingga tempat ini tampak sejuk karena tertutup oleh rindangnya pepohonan. Komplek makam Sultan Agung mulai buka sejak pukul 8 hingga 16 dan malam hari mulai pukul 20. Pintu utama makam Sultan Agung selalu tertutup dan dijaga 24 jam penuh oleh para abdi dalam. Untuk memasuki komplek makam, baik makam Sultan Agung maupun Kesultanan dan Kasunanan, peziarah harus mengenakan pakaian adat Jawa, baik gaya Yogyakarta atau Surakarta. Anda tak perlu pusing dengan peraturan ini. Di sini, warga atau pemilik warung makan akan menyewakan pakaian adat sebagai salah satu syarat utama masuk makam. Terletak di Kecamatan Bayat, tepatnya di Kelurahan Paseban, Bayat, Klaten, terdapat makam Sunan Bayat. Tepatnya 15 km sebelah tenggara dari pusat kota Klaten. Makam ini memiliki berbagai sebutan, antara lain makam Sunan Pandan Arang atau Sunan Tembayat. Tak sulit untuk menuju ke lokasi, karena jalan sudah mulus dan dapat dijangkau dengan ragam kendaraan. Sunan Bayat yang dahulu dikenal sebagai Ki Ageng Pandan Arang, semasa hidupnya sangat terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran agama Islam di Jawa pada abad 16. Makam Sunan Bayat memiliki desain arsitektur gerbang gapura Majapahit. Komplek pemakaman memiliki 7 gapura atau 7 pintu. Gapura pertama bernama Gapura Segara Muncar. Selanjutnya ada Gapura Dudo, Gapura Pangrantungan, Gapura Panemut, Gapura Pamuncar, Gapura Balai Kencur, dan Gapura Proboyotso. Menurut riwayat, kompleks pemakaman Sunan Bayat dibangun oleh Raja Besar Mataram, Sultan Agung. Sebelum dijadikan kompleks pemakaman, makam Sunan Bayat diperkirakan sudah dibangun sejak tahun 1526 Masehi, seperti yang tertera pada Gapura Segara Muncar tahun 1448 Saka. Mulai dibangunnya Gapura itu berarti kawasan sini itu sudah menjadi tempat berziarah. Tempat ziarah kompleks pemakaman yang pernah dianggap sebagai salah satu kompleks pemakaman termegah di era Kerajaan Mataram ini memiliki bagian-bagian yang menunjukkan budaya peralihan dari Hindu ke Islam. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan gapura-gapura Hindu di dalam kompleks pemakaman. Yang membuat gapura ini berbeda adalah tidak adanya ornamen binatang seperti yang biasa ada dalam gapura Hindu. Faktanya, makam ini memiliki keunikan tersendiri lantaran terletak di perbukitan Gunung Jabalkan. Sebelum mencapai makam, Anda harus menaiki 250 anak tangga. Konon jumlah anak tangga di komplek makam ini tak pernah sama jumlahnya. Di kanan dan kiri anak tangga terdapat penjual yang menjajakan berbagai dagangan tradisional seperti batik dan kerajinan lainnya. Namun jika Anda tak ingin bersusah payah menaiki anak tangga, Anda dapat memakai jasa ojek motor yang akan mengantarkan Anda ke atas. Begitu sampai di pelataran, Anda pun diperkenankan untuk masuk di halaman makam tanpa menggunakan alas kaki. Di pintu masuk utama ini terdapat sebuah masjid tua, lengkap dengan beduk yang juga sudah berusia ratusan tahun.
Tidak jauh dari masjid terdapat sebuah pendopo yang dihuni oleh juru kunci. Di tempat ini biasanya pengunjung meminta izin kepada juru kunci untuk masuk dan mengutarakan niatannya datang ke tempat ini. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan menelusuri jalan yang di sekitarnya terdapat ratusan makam para pengikut dari Sunan Pangandaran dan para kerabat. Perjalanan menelusuri makam akan tertuju pada cungkup makam Sunan Pangandaran. Kondisi seluruh bangunan masih terjaga. Di depan pintu masuk terdapat 2 gentong tua. Gentong ini diyakini peninggalan asli Sunan Pangandaran ketika ia masih hidup. Kedua gentong ini berfungsi untuk tempat bersuci pengunjung sebelum masuk ke areal makam. Pengunjung dapat langsung masuk ke dalam bangunan utama yang terdapat di puncak bukit. Di dalam bangunan inilah Sunan Bayat dimakamkan. Makam Sunan Bayat terdapat di tengah bangunan, tersembunyi dalam bilik kayu berbentuk persegi. Di sisi makam Sunan Bayat terdapat 2 makam istri Sunan Bayat, yaitu Nyi Ageng Kaliwungu dan Nyi Ageng Rakitan. Sementara bagian dalam di depan pintu masuk bangunan utama terdapat beberapa makam sahabat-sahabat Sunan Bayat. Di sini juga bersemayam istri dan keluarga dan pengikut terdekatnya. Di dalam komplek makam Sunan Bayat terdapat makam sahabat, yakni makam Dampu Awang. Dampu Awang dipercaya sebagai ahli perekonomian. Makam Dampu Awang tampak berbeda dengan makam lain lantaran ukuran panjangnya yang tak biasa. Sebuah tradisi unik kerap dilakukan oleh para peziarah. Konon, siapapun yang dapat menyentuh 2 batu nisan makam Dampu Awang masing-masing di bagian ujung dengan membentangkan tangannya, maka keinginannya akan terkabul.